Hai, selamat malam. Aku senang kamu sampai di sini, di Lunari. Malam ini, aku akan membisikkan sebuah dongeng berjudul Jalan Pulang ke Kosan. Mau cerita seru tiap hari? Langsung subscribe sekarang, agar tidak ketinggalan cerita terbarunya. Baik, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Siapkan telingamu, siapkan posisimu, tenangkan pikiranmu. Tentu kamu boleh sambil tiduran, agar kamu mudah tertidur. Aroma ampas kopi dan oli bekas. Suara rolling door besi yang ditarik turun itu terdengar seperti nyanyian paling indah di telinga Riko malam ini. Krak, blam. Bunyi hantaman besi bertemu lantai semen menjadi tanda resmi bahwa penderitaan shift malam di Kopi Senja, nama kafe yang klise Riko tahu itu, akhirnya selesai. Jam di pergelangan tangan kirinya yang kacanya sudah retak menunjukkan pukul 11.45 malam, hampir tengah malam. Riko menghela napas panjang, uap putih tipis keluar dari mulutnya. Udara malam ini aneh, dingin tapi lengkat. Sisa-sisa hujan sore tadi yang belum sepenuhnya menguap dari aspal. Bau jalanan yang basah bercampur dengan aroma ampas kopi yang menempel di apron hitam yang baru saja ia lepas dan jejalkan ke dalam tas ransel. Punggungnya rasanya mau patah. Menjadi mahasiswa tingkat akhir jurusan desain grafis sambil kerja paruh waktu sebagai barista, itu bukan kombinasi yang sehat untuk tulang belakang, apalagi dompet. Koh, duluan ya. Hati-hati loh, ban depan motor lo kayaknya agak gembos tuh. Teriak Aris rekan kerjanya sambil menyalakan motor metik keluaran terbaru yang suaranya halus sekali. Kontras dengan nasib yang akan dihadapi Riko sebentar lagi. Yoris, hati-hati, balas Riko melambaikan tangan lemas. Lampu motor Aris menjauh, meninggalkan Riko sendirian di parkiran karyawan yang remang-remang. Hanya ada satu kendaraan yang tersisa di sana, berdiri dengan gagah, atau lebih tepatnya berdiri dengan sisa-sisa harga diri yang ada. Itu dia, Simbah. Sebuah Honda Astrea Grand tahun 90-an yang cat hitamnya sudah memudar menjadi abu-abu kusam dengan stiker-stiker distro tahun 2010 yang mulai mengelupas di bagian sayapnya. Riko mendekati Simbah seperti mendekati orang tua yang sedang ngambek. Hubungan Riko dengan Simbah adalah hubungan love-hate relationship paling intens dalam hidupnya. Motor ini warisan bapaknya, yang kemudian diwariskan ke kakaknya dan akhirnya mendarat di tangan Riko karena kakaknya sudah mampu beli mobil kredit. Jangan rewel ya Mbah, gue capek, lo capek, kita sama-sama mau tidur. Gumam Riko sambil menepuk jok motor yang kulitnya sudah ada tambalan lakban hitam di sisi kiri. Riko memasukkan kunci kontak. Ceklek. Lampu indikator netral berwarna hijau redup seolah nyawanya tinggal satu strip. Itu kabar baik, setidaknya akinya tidak mati total. Riko mengenakan helm half face yang busanya sudah kempes, lalu memasang sarung tangan kain yang ujung jari telunjuknya bolong. Kini saatnya ritual suci. Menyalakan Simbah tidak bisa sembarangan, ada SOP-nya. Pertama, tarik tuas cok sedikit. Kedua, jangan langsung digas. Ketiga, berdoa. Riko menghentakkan kaki kanannya ke kickstarter. Bletak, mesin hanya batuk. Hening. Ayolah, Riko memohon. Hentakan kedua. Bletak, ngok. Ada tanda kehidupan, tapi mati lagi. Riko mulai berkeringat dingin. Kalau mogok di sini, dia harus mendorong sampai ke jalan raya utama, dan itu berarti berjalan kaki 1 kilometer dengan beban tas laptop yang beratnya seperti dosa masa lalu. Mbah, please, besok gue ganti olinya. Janji, gue beliin bensin Pertamax sekali-kali deh.
bujuk Riko, melakukan negosiasi putus asa dengan benda mati. Hentakan ketiga, Riko menggunakan seluruh sisa tenaga dari nasi bungkus yang ia makan 6 jam lalu. Bletak! Brum, brum, teng, 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 teng. Suara knalpot yang cempreng tapi berirama itu akhirnya memecah keheningan malam. Asap putih tipis mengepul dari knalpot. Baunya khas, campuran bensin yang pembakarannya tidak sempurna dan oli samping. Bagi Riko, itu wangi kemenangan. Dia membiarkan mesinnya panas dulu sebentar, mendengarkan irama idle motor tua yang tidak stabil, kadang naik, kadang turun, persis seperti suasana hatinya. Sambil menunggu mesin panas, Riko mengeluarkan HP-nya. Ada 3 notifikasi WhatsApp. 1 dari grup angkatan kuliah yang panik soal deadline tugas tipografi, 1 dari ibunya yang bertanya, "Udah pulang, Leh?" Dan 1 lagi promo pinjaman online. Dia hanya membalas ibunya, "Ini mau jalan, Bu. Tidur duluan aja." Riko memasukkan HP ke saku jaket denimnya, memastikan resletingnya tertutup rapat. Dia tidak mau ambil risiko HP-nya jatuh di jalan berlubang. Dia menaiki motor, merasakan getaran mesin yang merambat dari stang ke lengannya. Getaran yang kasar tapi familiar. Dia memasukkan gigi 1. Ceklak! Kasar sekali perpindahannya. Riko menarik gas perlahan. Simbah melaju pelan meninggalkan pelataran parkir kafe. Ban motor melindas genangan air sisa hujan, memuncratkan sedikit air ke celana jeans Riko. Dingin. Jalanan di depan sana gelap dan panjang. Jarak dari tempat kerjanya di pusat kota ke kosannya di pinggiran kota sekitar 12 km. Biasanya memakan waktu 30 menit kalau lancar, atau 1 jam kalau Simbah minta istirahat di pinggir jalan. Tapi malam ini Riko merasa ada yang berbeda. Langit di atas sana tidak berbintang. Mendung menggantung berat, seolah menyimpan jutaan galon air yang siap tumpah kapan saja. "Oke, Mbah, mari kita pulang," ucap Riko pada stang motornya. Lampu depan motornya yang berwarna kuning redup menyorot jalan aspal yang basah, menciptakan pantulan cahaya yang memanjang. Perjalanan pulang dimulai, bukan sekedar perjalanan fisik, tapi transisi mental dari Riko si barista dan Riko si mahasiswa kembali menjadi manusia biasa yang butuh kasur. Di ujung jalan keluar komplek ruko, Riko berhenti sejenak menengok kanan-kiri. Jalanan sepi, hanya ada tukang nasi goreng yang sedang mendorong gerobaknya dengan lesu. Riko menarik gas, dan Simbah pun melesat, atau lebih tepatnya merayap, membelah angin malam kota yang semakin menusuk tulang. Kota yang tak pernah tidur, dan mahasiswa yang kurang tidur. Simbah mengerang pelan saat Riko memaksanya naik ke gigi 3. Kecepatan maksimal motor ini hanya sementok 60 km per jam. Itu pun kalau jalan turunan dan Riko membungkukkan badan ala pembalap MotoGP. Sesuatu yang konyol kalau dilakukan dengan motor bebek tahun 90-an yang keranjang depannya penyok. Riko masuk ke jalan arteri utama kota. Di sini, hukum rimba berlaku. Motor-motor metik bongsor dengan lampu LED menyilaukan menyalipnya dari kanan dan kiri. Wus, wus, meninggalkan Riko yang terombang-ambing kena angin. Rasanya seperti menjadi sampan kecil di tengah lautan speedboat. Angin malam menampar jaket denim Riko. Dia baru sadar, resletingnya macet di tengah jalan, membiarkan angin dingin menyusup masuk ke kaos oblong tipis di dalamnya. Dinginnya bukan main, menusuk sampai ke ulu hati. Tapi rasa dingin itu tertutup oleh kebisingan isi kepalanya. Di sebelah kiri jalan, sebuah billboard raksasa menyala terang, menampilkan iklan smartphone terbaru dengan kamera boba 3 biji. Harganya setara dengan biaya hidup Riko selama 6 bulan. Riko mendengus di galik helm. Sebagai mahasiswa desain grafis, dia tahu persis trik psikologis warna dan layout iklan itu. Dia tahu font apa yang dipakai. Kemungkinan besar varian Helvetica atau Gotham. Dia tahu color gradingnya dimanipulasi agar terlihat mewah. Tapi ironisnya, dia belajar mendesain hal-hal mewah itu di laptop kentang yang kipasnya bunyi seperti helikopter mau take off. Tugas Pak Bambang,
Batin Riko teringat deadline besok pagi. Revisi logo UMKM Keripik Pisang yang sudah revisi ke-15 kali. Klien minta logonya minimalis tapi meriah, modern tapi tradisional. Apa-apaan itu? Riko ingin sekali berteriak ke kliennya kalau konsep itu kontradiktif, tapi dia butuh uang pelunasannya buat bayar ganti oli Simbah. Getaran stang motor makin terasa di tangan Riko. Sarung tangannya yang bolong membuat kulit jempolnya bergesekan langsung dengan hand grip karet yang sudah lengket dan meleleh karena umur. Rasanya tidak nyaman, lengket-lengket gimana gitu. Di depan, sebuah mobil sedan mewah hitam melaju pelan. Kaca filmnya gelap total. Riko bisa melihat pantulan dirinya di bodi mobil yang mengkilap itu. Sosok kurus dengan helm butut di atas motor rongsokan. Kontras yang menyedihkan. Riko menjaga jarak aman. Rem tromol depan Simbah kadang suka ngebagel, alias keras tapi nggak pakem. Kalau dia nyeruduk pantat mobil itu, tamatlah riwayat keuangannya seumur hidup. Bisa-bisa dia harus kerja jadi barista sampai kiamat. Jalanan malam mulai agak lengang di sektor ini. Lampu-lampu jalan berwarna oranye yang memberikan efek sepia pada pemandangan malam. Riko mulai bernyanyi kecil untuk mengusir kantuk. Lagu indie folk yang liriknya tentang senja dan kopi, sesuai dengan profesinya, walau dia sendiri muak mendengarnya di kafe setiap hari. Matanya mulai terasa berat. Kedutan di kelopak mata kiri kumat lagi. Tanda kurang magnesium atau sekedar tanda hidup segan mati tak mau. Tiba-tiba, dari arah gang sempit seekor kucing hitam melintas kilat. Cit! Riko refleks menarik rem belakang dan depan sekaligus. Ban belakang Simbah ngepot, berdecit nyaring di aspal basah. Motor oleng ke kiri. Jantung Riko rasanya copot dan jatuh ke aspal. Kucing itu selamat, lari menghilang ke selokan. "Woi, lihat-lihat napa Meng?" teriak Riko, entah pada siapa. Napasnya memburu. Adrenalin seketika menghapus rasa kantuknya. "Gila, hampir aja gue cium aspal," gumam Riko, menetralkan detak jantung. Dia kembali menarik gas pelan-pelan. Simbah batuk sedikit sebelum kembali melaju stabil. Kejutan kecil dari semesta untuk mengingatkan Riko agar jangan melamun. Lampu merah di perempatan Simpang 5 adalah legenda urban. Konon katanya, kalau kamu berhenti di sini saat lampu baru berubah merah, kamu sempat menyelesaikan skripsi, menikah, dan punya anak sebelum lampunya hijau lagi. Countdown digital di atas tiang menunjukkan angka 120 detik. 2 menit penuh kehampaan. Riko menurunkan kaki kirinya menahan beban motor. Dia membuka kaca helmnya. Phew. Udara malam yang bercampur asap knalpot menyerbu hidungnya. Di sekelilingnya, lautan pengendara motor lain juga melakukan hal yang sama. Menunggu. Ada bapak-bapak ojol yang terkantuk-kantuk di atas tang, ada pasangan muda-mudi yang asik ngobur mesra, bikin Riko iri sekaligus jengkel. Dan ada ibu-ibu yang lampu senkaranya nyala, tapi posisinya di lajur kiri. Dari trotoar muncul seorang pengamen. Penampilannya pang banget. Rambut mohok kaku, mungkin pakai lem kayu. Jaket kulit penuh paku, telinga penuh tindikan, dan membawa ukulele kecil yang ukurannya tidak proporsional dengan badannya yang kekar. Dia mendekat ke arah kerumunan motor. Suaranya serak-serak basah, menyanyikan lagu Bento dari Iwan Fals, tapi liriknya diganti-ganti sendiri jadi curhatan soal harga BBM naik. "Namaku Bento, rumah real estate, tapi beli bensin eceran aja sulit." Riko tersenyum tipis, kreatif juga. Pengamen itu berjalan mendekat ke arah Riko, menyodorkan kantong bekas permen yang dijadikan wadah uang. Riko meraba saku jaketnya. Kosong. Dia meraba saku celana jeansnya yang ketat. Ada koin. Dia meraba bentuknya. Tebal. Koin 500 perak yang warna emas atau 1000. Riko menariknya keluar. Sial, itu bukan uang. Itu ring baut motor yang dia simpan minggu lalu dan lupa dibuang. Dia meraba lagi saku lainnya. Uang kertas 2000-an, lecek dan layu seperti daun selada di burger murah. Satu-satunya uang tunai yang dia punya untuk jaga-jaga kalau ban bocor. Si pengamen sudah berdiri di samping Simbah, masih genjerang-genjreng. Riko menatap pengamen itu, lalu menggeleng pelan sambil mengangkat tangan minta maaf. "Sorry bang, kosong," ucap Riko.
Pengamen itu berhenti memetik ukulele. Dia menatap motor butut Riko, menatap jaket Riko, lalu tersenyum maklum. Mungkin dia tahu, sesama kaum sobat miskin dilarang saling memalak. "Santai mas, hati-hati di jalan, motor tua jiwanya muda," kata si pengamen sambil menepuk pundak Riko pelan, lalu berlalu ke mobil di belakang Riko. Kalimat itu entah kenapa terasa hangat, solidaritas jalanan. Angka di lampu merah menunjukkan 10 detik. Suara belairan gas motor mulai terdengar bersaut-sautan. Para pengendara mulai bersiap seperti atlet lari di garis start Olimpiade. Riko mengenggam selongsong gas. Dia harus pintar-pintar main kopling walau ini motor bebek semi otomatis, biar mesin gak mati pas tarikan awal. 3, 2, 1, hijau. Serentak klakson berbunyi dari belakang. Tin, tin. Orang-orang di kota ini memang tidak bersabaran. Baru 1 detik hijau sudah diklakson. Riko menarik gas. Simbah bergetar hebat. Rantainya berbunyi krek-krek-krek karena kering pelumas. Tapi motor itu maju juga. Riko berbelok ke kanan meninggalkan keramaian pusat kota menuju jalanan penghubung yang lebih gelap dan banyak pohon besarnya. Disinilah ujian mental yang sebenarnya dimulai. Jalanan yang sepi memberikan ruang bagi pikiran-pikiran buruk untuk masuk. Tagihan kosan yang jatuh tempo 3 hari lagi, skripsi yang bab 3-nya dicoret-coret dosen pembimbing sampai kertasnya merah semua, dan pesan dari mantan pacarnya kemarin sore, "Ko, aku nikah bulan depan, datang ya." Riko menghela napas panjang di dalam helm. Dunia memang kadang sebercanda itu. Langit bocor dan keputusan fatal. Baru saja Riko merasa sedikit tenang menikmati angin malam, pluk, 1 tetes air jatuh tepat di tengah kaca helmnya. Riko mendongak sedikit. Langit yang tadinya hitam pekat kini terlihat memerah, tanda polusi cahaya yang memantul di awan tebal yang sangat rendah. Pluk, pluk, tes, tes. Dalam hitungan detik, gerimis halus berubah menjadi serangan udara. Hujan tidak turun pelan-pelan, dia turun seperti ditumpahkan dari ember raksasa. Aspal yang tadinya kering langsung berubah warna menjadi hitam kelam dan licin. Aroma petrikor, tanah basah yang biasanya menenangkan, kini berbau seperti debu basah yang menyengat. Para pengendara motor lain langsung panik. Ada yang langsung minggir berteduh di bawah pohon, bodoh, itu bahaya petir. Ada yang berhenti mendadak di bawah jembatan penyeberangan, menciptakan kemacetan instan. Riko dihadapkan pada dilema klasik pengendara motor. Opsi A, berhenti, buka tas, ambil jas hujan, pakai jas hujan, proses memakan waktu 3-5 menit, lalu lanjut jalan. Resikonya, keburu basah pas pakai jas hujan. Opsi B, gas terus, berharap ini cuma hujan lokal alias hujan numpang lewat. Resikonya, kalau hujannya awet, sampai kosan jadi tikus kecebur got. Riko melihat ke depan, jarak pandang mulai kabur. Lampu-lampu jalan menjadi bias dan pecah di kaca helmnya yang penuh baret. Dia ingat, jas hujannya ada di bagian paling bawah tas ransel, tertimbun di bawah laptop dan baju ganti. Ribet. Terobos aja lah, paling bentar lagi reda. Riko mengambil keputusan fatal, opsi B. Dia menarik gas lebih dalam, Simbah dipaksa lari. Air hujan mulai tembus ke celana jeansnya. Dinginnya air hujan terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk pahanya. Riko menundukkan kepala, mencoba berlindung di balik batok speedometer motornya yang kecil itu, usaha yang sia-sia. 1 menit berlalu, hujan bukannya reda, malah makin gila. Angin kencang mulai bertiup, membuat motor Riko goyang ke kanan-kiri. Air mulai merembes masuk lewat kerah jaketnya, mengalir dingin ke punggungnya. Sensasi paling tidak enak sedunia, air dingin mengalir di punggung yang berkeringat. Sialan, salah strategi, maki Riko. Visibilitas nol, kaca helmnya berembun dari dalam karena napasnya sendiri, dan basah dari luar karena hujan. Dia membuka kaca helm sedikit supaya embun hilang, tapi air hujan langsung menampar matanya. Perih, ditutup buram, dibuka perih. Hidup memang serba salah.
Jalanan di depannya mulai tergenang. Riko harus melambat. Biur! Sebuah mobil SUV menyalip Riko dengan kencang. Rodanya melindas genangan air coklat di sisi kanan Riko. Ombak air comberan itu sukses menyiram seluruh sisi kanan badan Riko, dari helm sampai sepatu. "Woi, pakai otak dong nyetirnya!" teriak Riko. Suaranya hilang ditelan gemur hujan. Rasanya asin di bibir. Air comberan masuk mulut. Lengkap sudah penderitaan malam ini. Sekarang Riko basah kuyup, kedinginan, dan emosi. Melanjutkan perjalanan dengan kondisi begini sangat berbahaya. Dia menggigil. Giginya mulai beradu, kemeletuk. Dia harus menyerah. Egonya kalah oleh alam. Di depan sana, samar-samar dia melihat cahaya lampu neon putih berkedip-kedip. Sebuah halte bus tua yang atapnya separuh bolong, atau mungkin emperan toko yang sudah tutup. Apa saja boleh, asal ada atapnya. Riko menyalakan lampu sen kiri, meminggirkan Simbah perlahan-lahan, menghindari lubang-lubang jalan yang sekarang tertutup air keruh. Halte, kucing, dan roti penyet. Riko membelokkan setang Simbah ke kiri secara mendadak, hampir tergelincir di atas pasir basah yang menumpuk di pinggir jalan. Ban depannya menghantam trotoar rendah dengan bunyi duk yang cukup keras. Dia tidak peduli peleknya peyang atau tidak, yang penting berteduh dulu. Dia mendarat di sebuah halte bus tua yang kondisinya mengenaskan. Atap asbesnya sudah bolong di sana-sini, dan bangku besinya sudah karatan parah. Tapi setidaknya ada satu spot kering selebar 1 meter persegi di pojok kanan. Surga kecil di tengah neraka air. Riko mematikan mesin. Ceklek. Hening seketika. Hanya suara hujan yang menghantam asbes bolong itu. Dia turun dari motor, kakinya berat karena celana jeans yang basah kuyup menyerap air seperti spons. Apes, apes, rutuknya sambil mengibaskan jaket denimnya. Cipratan air menyebar kemana-mana. Baunya apek, bau campuran keringat seharian, asap knalpot, dan air hujan yang asam. Dia duduk di bangku besi dingin itu, memeluk tas ranselnya ke dada untuk mencari kehangatan. Dia merogoh saku tas bagian depan. Aman, HP-nya masih kering, meski layarnya agak berembun karena perbedaan suhu. 00.15, sudah lewat tengah malam. Meong. Riko tersentak. Dia menoleh ke bawah bangku. Sepasang mata kuning menyala menatapnya dari kegelapan kolong bangku. Seekor kucing kampung kurus, warnanya belang telon, 3 warna, basah kuyup dan menggigil hebat. Bulunya yang lepek membuat badannya terlihat tinggal tulang belulang. Elu Meng, nasib kita sama ya? Sapa Riko pelan. Dia tidak pernah memelihara kucing karena di kosan dilarang ibu kos yang galak, yang lebih mirip sipir penjara daripada ibu kos. Tapi melihat makhluk kecil ini kedinginan, hatinya luluh juga. Si kucing mendekat ragu-ragu, menggosokkan badannya yang basah ke kaki celana Riko yang juga basah. Solidaritas kaum lepek. Riko teringat sesuatu. Di tasnya ada sisa roti sobek rasa coklat yang dia beli tadi pagi buat sarapan, tapi baru dimakan separuh. Roti itu sudah gepeng tertindih laptop, bentuknya abstrak, tapi rasanya pasti masih coklat. Riko membuka tas, mengambil bungkusan plastik roti yang sudah kucel itu. Nih Meng, rejeki anak soleh. Makan dah. Riko menyobek sedikit roti penyat itu dan menaruhnya di lantai semen yang kering. Si kucing mengendus sebentar, lalu melahapnya dengan rakus. Nyam-nyam-nyam. Riko tersenyum kejut. Setidaknya ada satu makhluk hidup yang bahagia malam ini karena keberadaannya. Dia memakan sisa rotinya sendiri. Rasanya hambar dan dingin, tapi lumayan buat ganjal perut yang mulai perih masuk angin. Hujan di depan sana masih deras, membentuk tirai air yang rapat. Lampu jalan di seberang sana terlihat pudar. Riko menyalakan sebatang rokok yang untungnya terselip aman di kotak plastik bekas permen mint. Asap rokok mengepul bercampur dengan uap napasnya. Habis sebatang ini, reda nggak reda, kita gas lagi mbah. Ucapnya pada motor tuanya yang diam membisu di tengah hujan. Kucing itu kini sudah naik ke bangku, duduk meringkuk di sebelah paha Riko, mencari sisa panas tubuh manusia.
Momen hening itu terasa damai. Hanya ada suara hujan, kunyahan kucing, dan tarikan napas Riko. Jauh dari deadline, jauh dari omelan bos, jauh dari tagihan. Hanya Riko dan momen sekarang. Neraka kaca helm. Rokok sudah habis sampai ke busanya. Hujan belum berhenti, tapi intensitasnya turun satu level. Dari badai Nabi Nuh menjadi hujan deras biasa. Riko memutuskan ini saatnya. Kalau menunggu sampai reda total, bisa-bisa dia sampai kosan pas azan subuh. Dengan berat hati, dia berdiri. Kucing di sebelahnya mengeong protes karena pemanas ruangannya pergi. "Sorry Meng, gue harus pulang. Lo jaga kandang ya," pamit Riko. Dia mengusap kepala kucing itu sekali, lalu memakai helmnya yang basah. Rasanya menjijikkan. Busa helm yang basah menempel di pipi seperti kain pel bekas, dingin dan lembab. Dia memutuskan memakai jas hujan ponco murahannya sekarang. Percuma memang, karena badannya sudah basah, tapi setidaknya menahan angin supaya tidak masuk angin duduk. Jas hujan itu baunya plastik menyengat. Riko terlihat seperti bungkusan lemper raksasa berwarna hijau stabilo. Dia menyalakan simbah. Ajaib, sekali selah langsung nyala. Mesin meraung rendah. Anak pinter, puji Riko. Dia kembali ke jalan raya. Dan disinilah siksaan tahap 2 dimulai. Visibilitas. Kaca helm Riko adalah musuh terbesarnya saat ini. Helm standar pabrik tahun jebot ini tidak kenal teknologi anti-fog atau pinlock. Begitu Riko bernafas, kaca bagian dalam langsung putih tertutup embun. "Ah elah," umpatnya. Dia membuka kaca helm sedikit, satu klik. Wush! Air hujan dan angin langsung menampar mata. Perih, buram. Mata Riko menyipit, bulu matanya basah. Dia menutup kaca lagi. Embun muncul lagi dalam 2 detik. Pandangan jadi putih semua. Lampu jalan terlihat seperti gumpalan kapas bercahaya. Dia seperti menyetir di dalam awan. Buka kaca, mata perih. Tutup kaca, buta. Siklus ini berulang terus setiap 100 meter. Riko jadi sibuk main buka tutup kaca helm pakai tangan kiri, sementara tangan kanan pegang gas. Sangat tidak aman. Jalanan di depannya penuh jebakan. Lubang-lubang jalanan yang di siang hari terlihat jelas, sekarang tertutup genangan air yang rata. Riko tidak tahu mana yang genangan dangkal, mana yang lubang sedalam kuburan. Dia memilih melaju pelan di lajur kiri, mengikuti garis putih tepi jalan. Kecepatan 30 km per jam. Tiba-tiba, kubrak. Riko menghajar lubang yang tidak terlihat. Stang motor bergetar hebat sampai ke bahu. Gigi Riko bak adu lagi. "Aduh mbah, velg aman, shock breaker aman." Riko panik. Motornya terasa oleng sebentar, tapi untungnya tidak jatuh. Dia merasakan sakit di pergelangan tangannya. Lubang tadi dalam sekali. Kalau motornya metik dengan ban kecil, pasti sudah terpelanting. Untung ban simbah ukurannya 17 inci dan jari-jarinya masih kuat menahan beban hidup Riko. Tapi ada yang aneh setelah hantaman itu. Suara mesin simbah berubah. Tadinya teng 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 stabil. Sekarang ada nada sumbang. Teng teng bret teng bret. Riko menahan nafas. "Jangan sekarang. Please, jangan sekarang." Perasaan Riko tidak enak. Firasat pengendara motor tua itu tajam, setajam insting ibu-ibu mendeteksi diskon. Suara mesin simbah makin kasar. Bret, bret, nembak, dor. Suara ledakan kecil dari knalpot membuat kaget pengendara lain di sebelahnya. Itu tanda pembakaran tidak sempurna. Busi basar atau karburator kemasukan air. Musuh bebuyutan motor tua, air. Riko mencoba menjaga putaran gas atau RPM tetap tinggi. "Tahan bah, jangan mati, jangan mati. Dikit lagi kita cari tempat terang." Riko memelintir gas. Tapi bukannya meraung, mesin malah ngok.
tenaga hilang. Gas ditarik, mesin malah mau mati. Gas dilepas, mesin mau mati juga. Ini fase kritis. Rico harus memainkan gas dengan ritme aneh, belayar-belayar kecil supaya mesin tetap hidup. Brebet, bret, pet, pet, pet. Lampu depan yang tadinya terang mengikuti putaran mesin, kini mulai meredup seirama dengan detak jantung mesin yang melemah. Rico sedang berada di ruas jalan yang kanan kirinya kebun kosong dan tembok pabrik tua. Gelap gulita, tidak ada bengkel, tidak ada warung. Ayolah, dikit lagi sampai lampu merah depan. Rico memohon, badannya condong ke depan seolah itu bisa membantu motor melaju. Tapi Simbah sudah lelah. Cop busi atau penutup busi yang karetnya sudah getas itu sepertinya gagal menahan serbuan air cipratan dari ban depan tadi. Air merembes masuk, mematikan percikan api kehidupan. Pet, pet. Mesin mati total. Motor masih melaju karena sisa momentum, menggelimbing pelan tanpa suara mesin, hanya suara ban membelah air. Ser. Keheningan yang mengerikan. Lampu utama mati. Gelap. Rico membiarkan motor menggelinding sampai berhenti sendiri di pinggir jalan yang becek. Dia diam sejenak di atas motor. Hujan memukuli punggungnya. Dia mencoba menekan tombol starter elektrik meski tahu itu sia-sia. Cetek, cetek, cetek. Tidak ada respon. Akinya sudah menyerah duluan menyalakan lampu sen tadi. Rico turun. Standar 2 ditegakkan dengan susah payah di tanah yang lembek. Dia harus melakukan operasi darurat. Kunci busi, gumamnya panik. Dia merogoh bagasi kecil di bawah jok. Kosong. Sialan, kunci businya dipinjam Aris minggu lalu belum balik. Rico menepuk jidatnya yang basah. Tanpa kunci busi, dia tidak bisa mengecek busi. Dia hanya bisa mengecek cop busi dengan tangan kosong. Rico berjongkok di samping mesin yang panas. Tangannya meraba-raba di kegelapan mencari letak busi di bagian depan mesin. Au! Jarinya menyentuh leher knalpot yang masih panas. Kulitnya melepuh sedikit. Dia mengabaikan rasa perihnya. Dia menemukan cop busi. Dia cabut itu, meniup-niup lubangnya sekuat tenaga, berharap air di dalamnya keluar. Fuh, fuh. Air hujan terus turun, membasahi punggungnya yang menungging. Dia memasang lagi cop busi itu. Klik. Rico berdiri, lalu menghentakkan kaki ke kickstarter. Bletak. Hening. Bletak. 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 5 kali. 10 kali. Kakinya mulai kram. Nafasnya ngos-ngosan, keringat dingin bercampur air hujan. Simbah tetap diam, mati suri. Rico berhenti menendang. Dia bersandar di jok motornya, menatap jalanan gelap yang sepi. Tidak ada harapan. Dia sendirian, basah kuyup, lapar, capek, dan motornya mati di tempat antah berantah. Rasanya ingin menangis, tapi air matanya sudah tersamar oleh hujan. Oke, dorong, putusnya pasrah. Jalan salib di aspal basah. Rico turun dari motor. Kakinya mendarat di genangan air setinggi mata kaki. Ces! Dinginnya air got langsung merembes masuk ke dalam sepatu ketsnya, membasahi kaos kaki yang sudah seharian dipakai. Rasanya lembab, jorok, dan dingin. Kombinasi sempurna untuk memulai sesi olahraga malam. Dia memegang stang kiri dan behel jok belakang.
Oke mbah, kita jalan kaki, ucapnya pasrah. Riko mulai mendorong. 1 langkah, 2 langkah. Berat. Ternyata mendorong Honda Astrea Grand itu tidak seenteng kelihatannya. Meski bodinya ramping, rangkanya besi tua solid. Ditambah lagi, ban belakangnya agak kempes. Riko baru sadar sekarang, membuat gesekan dengan aspal semakin besar. Rasanya seperti mendorong gerobak semen. Napas Riko mulai memburu. Hah. Di dalam jas hujan ponco yang kedap udara itu, suhu tubuhnya naik drastis. Keringat bercucuran, bercampur dengan uap panas tubuh yang terperangkap. Rasanya seperti dibungkus plastik wrap lalu dijemur. Padahal di luar hujan deras. Sauna berjalan. Jalanan sedikit menanjak. Sialan, kenapa jalanan di kota ini selalu menanjak saat kita sedang mendorong motor? Betis Riko mulai terasa panas. Punggungnya pegal bukan main karena posisi membungkuk menahan beban motor. Setiap ada motor lain yang lewat, hus, Riko menatap dengan iri. Dia membayangkan betapa nikmatnya sekadar duduk dan memutar gas. Kenapa manusia harus menciptakan mesin kalau akhirnya disuruh dorong juga? Tahu gini gue kredit NMAX aja kayak si Aris. Gerutunya dalam hati, mengutuk idealisme motor klasik itu asik. Asik gundulmu. Klasik itu menyiksa kalau dompet tipis. Sudah 500 meter dia berjalan, bahunya mati rasa. Dia berhenti sebentar di bawah pohon angsana, menyandarkan motor dengan standar samping. Dia membuka helmnya, membiarkan hujan deras membasuh wajahnya yang panas dan merah padam. Air hujan terasa segar, tapi asin karena tercampur keringat yang mengalir dari dahi. Riko menengok ke depan. Gelap. Hanya ada lampu jalan yang mati hidup seperti lampu disko horor. Dia menengok ke belakang. Sepi. Ayolah Tuhan, satu aja bengkel, atau tambal ban, atau tukang sulap, apa kek, doanya sembarangan. Dia kembali mendorong, kali ini sambil menyeret kakinya. Semangat hidupnya tinggal 15%. Tiba-tiba, mata Riko menangkap sesuatu yang bersinar di kejauhan. Sekitar 200 meter di depan, di sebelah kiri jalan, sebuah lampu bohlam kuning 5 watt yang digantung di sebuah papan kayu kecil. Di papan itu ada tulisan tangan cat merah yang luntur, bengkel dan tambal ban 24 jam. Di sebelahnya tergantung ban luar bekas sebagai tanda universal pertolongan. Jantung Riko berdegup kencang. Itu bukan sekadar lampu, itu mercusuar harapan. Alhamdulillah, teriaknya. Suaranya parau. Tiba-tiba, tenaganya kembali terisi. Adrenalin harapan membuat Simbah mendorong lebih cepat, setengah berlari kecil, mengabaikan rasa sakit di betis dan bahu. Bengkel itu terlihat seperti istana megah di matanya sekarang, meski aslinya cuma gubuk reot dari triplek. Filosofi busi basah. Riko sampai di depan bengkel itu dengan napas putus-putus. Dia memarkir si Mbah tepat di bawah atap seng yang menjorok ke depan. "Permisi, assalamualaikum. Bengkel masih buka, Pak?" panggil Riko, suaranya lemas. Dari dalam gubuk yang penuh tumpukan ban bekas dan oli, keluar seorang bapak tua. Rambutnya sudah putih semua, memakai kaos partai yang sudah bolong di ketiak dan celana pendek kolor. Tangannya hitam penuh oli. Dia sedang memegang rokok kretek yang tinggal setengah. "Waalaikumsalam. Kenapa mas? Mogok?" Suaranya berat dan tenang, kontras dengan kepanikan Riko. "Iya pak, mati mendadak pas hujan deras tadi. Kayaknya busi kena air," jawab Riko sambil membuka jas hujannya yang lengket. Uap panas langsung keluar dari badannya. Si bapak, kita sebut saja Pak Man, mengangguk pelan. Dia tidak banyak bicara.
Dia menghampiri si Embah, menepuk joknya pelan seolah menyapa kawan lama. Grand Bulus ya, tahun 95 ini mah, tebak Pak Manjitu. 94 Pak, koreksi Riko. Beda tipis, mesin bandel sebenarnya ini, cuma manja kalau kedinginan. Pak Man terkekeh kecil. Pak Man berjongkok, mengambil kunci busi dari laci perkakasnya yang berantakan, tapi dia hafal letaknya. Dengan gerakan cekatan yang lahir dari pengalaman puluhan tahun, dia membuka cop busi, lalu memutar businya. Krek, terbuka. Dia mengangkat busi itu ke arah lampu bohlam. Banjir mas, basah kuyup elektrodanya. Hitam legam juga. Ini pembakarannya boros. Karburatornya kotor juga pasti. Diagnosa Pak Man seperti dokter spesialis bedah jantung. Dia mengambil sikat kawat, lalu membersihkan kepala busi itu. Srok, srok, srok. Motor tua itu kayak orang tua mas, ucap Pak Man tiba-tiba sambil terus menyikat. Riko yang sedang duduk di bangku kayu panjang, lincak, sambil minum air putih dari botol minumnya, menoleh. Maksudnya Pak? Nggak bisa dipaksa lari kayak anak muda. Dia punya ritme sendiri. Kalau dipaksa ya ngambek. Harus disayang, sering-sering dielus, diajak ngomong. Kalau cuma dipakai doang tapi nggak dirawat, ya dia sakit hati. Lanjut Pak Man. Dia meniup busi itu, lalu membakarnya sebentar dengan korek gas supaya kering total. Riko terdiam. Kata-kata itu menohok. Dia memang cuma pakai si Embah buat kerja keras sebagai kuda, tapi jarang ganti oli, jarang servis. Dia merasa bersalah kepada tumpukan besi tua itu. Iya sih Pak, saya jarang servis. Maklum mahasiswa, duitnya pas-pasan. Curhat Riko. Pak Man tersenyum. Gigi kuningnya terlihat. Rezeki mah ada aja mas. Yang penting motor ini kakinya mas buat cari rezeki. Kalau kakinya sakit, gimana mau lari? Jelep. Filsafat bengkel pinggir jalan memang tiada duanya. Pak Man memasang kembali busi itu. Putar, kencangkan. Dia menutup cop busi dengan rapat. Coba selamas, perintahnya. Riko mendekat. Dia berdoa dalam hati. Sela sekali, beletak. Sela 2 kali, brum, mesin menyalak. Suaranya kembali gahar. Asap putih mengepul sebentar lalu hilang. Irama mesinnya teng-teng-teng stabil. Alhamdulillah, seru Riko lega. Rasanya seperti menang lotre. Udah, itu cuma masuk angin dikit. Cop businya saya kasih seal tipis tadi biar air nggak masuk lagi. Ongkosnya seikhlasnya aja, kata Pak Man santai, kembali duduk sambil menyalakan rokoknya yang mati. Riko merogoh saku celananya yang basah. Dia mengeluarkan uang kertas 10.000 yang lecek. Hanya itu yang dia punya selain recehan. Pak, ini cuma ada segini. Cukup gak? Riko marus setengah mati. Pak Man menerima uang itu dengan 2 tangan lalu tersenyum tulus. Lebih dari cukup mas. Buat beli kopi juga sisa. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Kasihan mbahnya. Riko mengangguk hormat. Terima kasih banyak Pak. Bapak penyelamat saya. Dia naik ke motor. Rasanya jauh lebih ringan. Bukan cuma motornya yang sembuh, tapi hatinya juga sedikit lebih tenang setelah mendengar petuah Pak Man. Surga di piring seng. Motor sudah sehat, tapi pengendaranya yang sekarang kritis. Perut Riko berbunyi kerucuk-kerucuk keras sekali, bersaing dengan suara knalpot. Dia baru ingat, terakhir makan adalah jam 4 sore tadi, cuma roti bakar. Tenaganya sudah habis dipakai mendorong motor tadi. Sekitar 1 kilometer dari bengkel Pak Man, Riko melihat tenda terpal berwarna oranye biru di pinggir jalan. Asap putih tebal mengepul dari sana, membawa aroma yang bisa membangunkan orang mati. Aroma bawang putih, terasi goreng, dan ayam. Warung pecel lele Mas Budi. Tanpa pikir panjang, Riko memutar stang ke kiri. Persetan dengan diet, persetan dengan hemat. Dia butuh asupan gizi sekarang juga. Dia memarkir motor. Warung itu cukup ramai. Ada beberapa sopir truk yang sedang makan, dan sepasang muda-mudi yang pacaran hemat. Riko masuk, menyingkap tirai terpal. Hawa hangat langsung menyergap wajahnya. Suara minyak goreng panas sreng terdengar merdu. Lele 1, nasi uduk 1, es teh manis 1 mas, pesan Riko cepat.
Dia duduk di bangku plastik merah. Dia melepas jaket denimnya yang basah dan berat, menyisakan kaos oblong hitam yang juga lembab. Dia mengibaskan rambutnya yang lepek. Tak lama kemudian, pesanan datang. Di atas piring rotan yang dialasi kertas coklat, terbaring seekor lele goreng kering yang melengkung indah, ditemani tahu, tempe, lalapan kemangi, dan ini dia, prima donanya, sambal terasi merah gelap yang berminyak. Nasi uduknya mengepul panas, ditaburi bawang goreng. Riko menelan ludah. Dia mencuci tangan di mangkuk kobokan yang ada potongan jeruk nipisnya. Suapan pertama, dia mencubit daging lele, mencocolnya ke sambal, lalu menyendok nasi uduk hangat. Hap, meledak. Rasa gurih nasi uduk, renyahnya kulit lele, dan pedas manis sambal terasi bercampur jadi satu. Sensasi hangat menjalar dari kerongkongan turun ke perut. Gila, enak banget, gumam Riko. Matanya meremelek. Makanan sederhana ini terasa seperti hidangan restoran bintang 5 saat perut sedang lapar dan kedinginan. Dia makan dengan lahap, melupakan table manner. Keringat mulai bercucuran lagi, kali ini keringat pedas. Sambalnya nendang. Dia menyeruput es teh manisnya yang dingin dan segar, membasuh rasa pedas di lidah. Riko mengamati sekeliling. Orang-orang makan dengan tenang. Suara obrolan samar-samar, suara dentik sendok beradu piring, suara hujan yang mulai reda di luar tenda. Di momen ini, Riko merasa manusiawi lagi. Masalah skripsi, masalah kerjaan, masalah motor mogok tadi, semuanya hilang sejenak tertutup oleh nikmatnya lele goreng. Dia bersandar kekenyangan, menyalakan sebatang rokok terakhirnya sambil menatap asap yang mengepul ke langit-langit tenda. Energi sudah terisi, tinggal satu etape lagi, jalan tikus menuju kosan. Lorong bambu dan bayangan imajinasi. Riko menyalakan mesin simbah di depan warung pecel lele. Brum! Suaranya renyah, pertanda busi kering dan perut mesin juga sudah kenyang bensin. Riko bersendawa kecil, rasa sambal terasi masih menempel di langit-langit mulutnya. Nikmat. Dia memutar arah, meninggalkan jalan raya yang mulai sepi, masuk ke sebuah gang selebar 2 meter yang diapit tembok pabrik tekstil. Ini adalah pintu gerbang menuju jalan pintas legendaris yang memotong jarak tempuh sekitar 3 kilometer. Warga lokal menyebutnya terowongan bambu. Begitu masuk, lampu jalanan kota yang oranye berganti dengan kegelapan total. Sumber cahaya hanya berasal dari lampu depan simbah yang kuning redup, menyorot jalan aspal yang rusak parah dan berlubang-lubang. Kanan kiri jalan bukan lagi bangunan, melainkan rumpun bambu yang tinggi menjulang, melengkung di atas jalan seolah membentuk terowongan raksasa. Krek! Krek! Suara gesekan batang bambu yang tertiup angin malam terdengar seperti suara pintu tua yang dibuka paksa. Bulu kuduk Riko langsung berdiri, merinding disko. Duh, kenapa gue lewat sini sih? Lupa kalau ini malam Jumat, rutuk Riko dalam hati. Dia memacu motornya sedikit lebih cepat, tapi tidak bisa ngebut karena jalannya hancur. Kalau ngebut, suspensi simbah bisa patah atau ginjalnya yang copot. Pikiran Riko mulai traveling. Dia teringat cerita horor di tongkrongan kampus soal sosok wanita berbaju putih yang suka nebeng di jok belakang kalau lewat sini lewat tengah malam. Riko melirik spion kirinya dengan takut-takut. Gelap, kosong. Dia melirik spion kanan, kosong juga. Tapi perasaan diawasi itu kuat sekali, seolah ada ribuan mata dari balik rerimbunan bambu yang menatapnya. Sret! Tiba-tiba ada bayangan putih melintas cepat di depan motornya. Anjir! Riko berteriak kaget. Motornya oleng ke kiri. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dia mengerem mendadak. Napasnya memburu. Dia menatap ke depan, menyipitkan mata, siap-siap melihat penampakan hantu penasaran. Ternyata, itu cuma kantong kresek putih yang terbang tertiup angin. Sialan, jantung gue mau copot weh. Riko mengusap dadanya. Dia tertawa sendiri, tawa yang terdengar garing dan dipaksakan untuk menutupi rasa takut.
Dia kembali menarik gas. "Mbah, jangan mogok di sini ya. Sumpah, kalau mogok di sini gue tinggal lu. Gue lari," ancam Riko pada motornya. Untungnya Simbah kooperatif. Mesin tua itu meraung stabil, membelah kesunyian hutan bambu. Angin malam terasa makin dingin, menusuk tulang. Riko mulai bernyanyi lagu dangdut koplo dengan keras untuk mengusir sepi. Joko Tingkir ngombe dawet, Jo dipikir marai mumet. Suaranya fales, tapi efektif. Setidaknya suara jangkrik dan gesekan bambu kalah oleh suaranya. Setelah 5 menit yang terasa seperti 5 jam, akhirnya ujung jalan tikus itu terlihat. Cahaya lampu rumah warga mulai nampak. Riko menghela nafas lega. Dia selamat dari gangguan makhluk halus, atau setidaknya dari imajinasinya sendiri. Keluar dari lorong bambu, Riko disambut oleh gapura bertuliskan "Selamat datang di RW 05". Suasana langsung berubah 180 derajat. Dari yang tadinya spooky dan dingin, sekarang terasa hangat dan homey. Ini adalah komplek perumahan padat penduduk sebelum masuk ke area kos-kosannya. Jalanannya dipasang paving block, bukan aspal. Riko harus melaju pelan karena banyak polisi tidur yang tingginya tidak manusiawi. Polisi tidur yang dibuat swadaya oleh warga, bentuknya lebih mirip tanggul banjir. Duk, jeduk, duk. Suspensi depan Simbah bunyi ciet-ciet setiap melindas polisi tidur. Di perempatan jalan utama komplek terlihat pos ronda yang terang benderang. Sebuah gardu siskamling yang dicat warna-warni loreng. Di sana ada 3 bapak-bapak sedang duduk lesehan di atas tikar, ditemani gelas kopi, gorengan, dan papan catur. Televisi tabung 14 inci di pojok menyiarkan acara wayang kulit. Riko kenal salah satunya, Pak Asep, satpam komplek yang kumisnya tebal ala Pak Raden. Riko memelankan laju motornya. Dia membunyikan klakson pendek 2 kali sebagai tanda permisi, kode etik jalanan. Tin, tin. "Monggo Pak, numpang lewat," sapa Riko sambil sedikit menganggukkan kepala, walau pakai helm. Pak Asep menoleh, mengangkat bidak caturnya. Mas Riko, baru balik Mas," teriak Pak Asep ramah. Riko membuka kaca helmnya. "Iya Pak, biasa, kuli malam." "Waduh, jam segini baru balik. Hati-hati Mas, jalanan licin abis hujan. Mampir ngopi dulu nggak?" tawar Pak Asep basa-basi. "Wah, makasih Pak. Udah ngantuk berat nih. Takut bablas tidur di pos," tolak Riko halus sambil tertawa. "Yowes, hati-hati ya. Gerbang depan udah ditutup separuh. Lewat pintu samping aja," info Pak Asep. "Siap Pak, duluan ya Pak." Riko kembali melaju pelan. Interaksi singkat itu meski cuma 30 detik, rasanya menenangkan hati. Itu mengingatkan Riko bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Masih ada kehidupan, masih ada sapaan hangat di tengah malam buta. Rasa takut akibat lewat jalan bambu tadi langsung lenyap. Di kiri jalan, dia melihat rumah-rumah warga yang sudah gelap, hanya lampu teras yang menyala. Ada sepeda anak kecil tergeletak di halaman. Ada jemuran yang lupa diangkat, tapi untungnya ada di bawah kanopi. Pemandangan domestik yang damai. Riko jadi rindu kampung halamannya, rindu ibunya. "Sabar kok, wisuda dulu, baru pulang kampung bawa toga," batinnya menyemangati diri sendiri. Simbah melaju santai melewati deretan rumah. Suara knalpotnya menggema pelan di antara tembok-tembok pagar. Riko menikmati momen ini. Inilah pulang yang sebenarnya. Bukan sekedar sampai tujuan, tapi merasa diterima kembali oleh lingkungan. Musuh dalam selimut. Microsleep. Jarak ke kosan tinggal 2 kilometer lagi. Jalanan kembali lurus dan sepi. Aspal mulus, angin sepoi-sepoi. Perut kenyang, hati tenang. Kombinasi yang mematikan. Tanpa sadar, mata Riko mulai berat. Kelopok matanya terasa seperti digantungi beban 5 kilo.
Efek kenyang bego setelah makan nasi uduk dan lele mulai menyerang sistem syarafnya. Karbohidrat sedang bekerja keras dicerna, menyedot aliran darah dari otak ke perut. Rico menguap lebar di dalam helm. Air mata keluar dari sudut matanya. Pandangannya mulai tidak fokus. Lampu jalan yang berjejer rapi terlihat berbayang ganda. Garis putih di tengah jalan seolah bergerak-gerak seperti ular. "Tahan kok, dikit lagi, jangan tidur," ucapnya pada diri sendiri sambil menepuk-nepuk pipi halamnya. Dia mencoba menggerak-gerakkan bahunya, menggoyangkan kepala mengikuti irama mesin motor. Tapi rasa kantuk itu datang seperti ombak tenang yang menghanyutkan. Sangat nyaman, sangat menggoda. Cuma merem sedetik nggak apa-apa kali ya, pikir alam bawah sadarnya yang mulai kacau. Mata Rico terpejam. 1 detik, 2 detik. Tangan kanannya yang memegang gas masih stabil, tapi keseimbangannya hilang. Simbah mulai miring ke kiri. Perlahan tapi pasti, motor itu mengarah ke trotoar yang tinggi. Sret. Ban depan motor menyerempet pasir di pinggir jalan. Jeder, suara ban menghantam botol plastik bekas air mineral yang tergeletak di jalan membuat Rico tersentak kaget. Matanya terbuka lebar. Di depannya, tinggal setengah meter lagi, ada tiang listrik beton yang berdiri kokoh. Allahu Akbar. Refleks Rico membanting stang ke kanan sekuat tenaga. Motor oleng hebat, ban belakang ngepot. Rico menurunkan kaki kirinya ke aspal untuk menyeimbangkan diri. Sepatunya bergesekan keras dengan aspal. Serat. Jantungnya berdegup kencang seperti drum band metal. Adrenalin membanjiri otaknya, seketika menghapus rasa kantuk. Dia berhenti di pinggir jalan, napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin mengucur deras di punggung. Dia baru saja lolos dari maut. Kalau telat sedetik saja banting setir, dia pasti sudah mencium tiang listrik itu dan berakhir di IGD. Atau lebih buruk. Gila. Microslip, gumam Rico gemetar. Tangannya gemetar memegang stang. Dia membuka helm, menghirup udara malam dalam-dalam. Oksigen, dia butuh oksigen. Dia menampar pipinya sendiri 2 kali. Plak, sakit, tapi perlu. Bangun goblok, jangan mati konyol cuma gara-gara nasi uduk, umpatnya pada diri sendiri. Dia mengambil botol air minumnya, menyiramkan sedikit sisa air ke wajahnya. Dingin, segar. Setelah dirasa jantungnya sudah berdetak normal, walau masih agak cepat, Rico kembali memakai helm. Kali ini dia tidak berani duduk santai. Dia menegakkan punggung, membelalakkan mata lebar-lebar. Di depan sana, dia melihat pelang minimarket 24 jam yang lampunya terang benderang. Itu landmark pintu masuk gang kosannya. Oke, fokus. 5 menit lagi kasur. 5 menit lagi, mantra Rico. Simbah kembali melaju. Kali ini lebih waspada, membawa tuannya yang hampir saja celaka menjemput istirahat. Misi senyap dan gembok terkutuk. Rico membelokkan Simbah masuk ke gang kosannya. Gang ini lebarnya pas-pasan untuk 1 mobil kecil, diapit oleh tembok-tembok rumah bertingkat yang tinggi. Suasana sunyi senyap. Jam di tangan menunjukkan pukul 1:30 dini hari. 3 rumah sebelum gerbang kosan, Rico mematikan mesin motor. Ceklek. Dia tidak mau mengambil resiko membangunkan ibu kos yang kamarnya tepat di depan parkiran. Ibu kosnya, Bu Tejo, punya telinga setajam radar kapal selam. Kalau ketahuan pulang jam segini dan bikin berisik, besok pagi pasti ada kuliah subuh tentang tata tertib jam malam. Padahal Rico sudah bayar kunci cadangan. Rico melakukan teknik ninja, menaiki Simbah yang mati mesinnya, lalu membiarkannya meluncur pelan memanfaatkan jalanan gang yang sedikit menurun. Serrrr, tanpa suara. Hanya desis ban di aspal. Sampailah dia di depan gerbang besi tinggi berwarna hijau tua yang catnya sudah mengelupas. Gerbang Wisma Bahagia, nama yang ironis karena penghuninya kebanyakan mahasiswa stres. Rico turun pelan-pelan. Dia merogoh saku celana jeansnya yang ketat dan lembab mencari kunci gembok. Ketemu, kunci kecil bergerigi. Dia memasukkan anak kunci ke lubang gembok besar yang menggantung di rantai kapal. Klik, masuk. Rico memutar ke kanan. Keras.
Aduh, macet lagi, keluhnya dalam hati. Gembok ini memang sudah uzur. Kalau habis kena hujan, mekanismenya suka ngadat. Riko mencoba memutar lagi dengan tenaga lebih. Ngek! Tidak bergerak. Dia mencoba menggoyang-goyangkannya. Klontang! Gembok itu menghantam besi pagar. Suaranya nyaring sekali di keheningan malam. Guk, guk, guk! Anjing herder di rumah sebelah langsung menyalak galak. Shh! Diem Boni! Ini gue, Riko! Bisik Riko panik sambil menempelkan telunjuk di bibir, seolah anjing itu mengerti bahasa isyarat. Jantung Riko berdegup kencang lagi. Kalau Butejo bangun, tamatlah riwayatnya. Dia mencoba trik lama, meludah sedikit ke lubang kunci karena tidak bawa oli. Jorok tapi darurat. Dia memasukkan kunci lagi. Putar, ceklek, terbuka. Alhamdulillah, air liur memang pelumas alami terbaik. Sekarang tantangan berikutnya, membuka gerbang tanpa suara. Engsel gerbang ini sudah berkarat. Kalau dibuka asal-asalan, suaranya seperti banshee menjerit. Riko mengangkat sedikit ujung bawah gerbang itu dengan tangan kiri. Beratnya lumayan, sekitar 20 kilo, supaya roda besinya tidak bergesekan langsung dengan rel yang berpasir. Tangan kanannya mendorong pelan. Krek, suara pelan. Aman. Kret, sedikit lebih keras. Riko berhenti bernafas. Dia mendorong lagi sampai celahnya cukup untuk motor masuk. Riko kembali ke motor menuntun Simbah masuk dengan hati-hati. Spion motor hampir nyangkut di tiang gerbang, tapi Riko memiringkan stang tepat waktu. Hup, masuk. Riko memarkirkan motor di slot parkiran paling pojok, di sebelah vario kinclong milik anak fakultas kedokteran. Kontrasnya menyakitkan mata, tapi Riko tidak peduli. Dia kembali ke gerbang, menutupnya pelan-pelan, lalu memasang gembok terkutuk itu lagi. Ceklek, terkunci. Misi selesai. Riko bersandar di balik gerbang, menghela nafas panjang. Udara di dalam kosan terasa berbeda, lebih aman, lebih tenang. Dia menatap kamar Butejo, gelap, gorden tertutup rapat. Yes, lolos, bisiknya penuh kemenangan. Pulang ke diri sendiri. Riko berjalan jinjit melewati lorong kosan menuju kamarnya di lantai 2. Lantai keramik putih itu dingin di telapak kakinya yang basah. Kaos kakinya sudah dilepas di motor tadi karena bau. Kamar nomor 12. Pintu kayu coklat dengan stiker, dilarang masuk kecuali bawa makanan. Dia memutar kunci pintu. Klik. Pintu terbuka. Aroma khas kamarnya langsung menyambut. Wangi campuran buku tua, sedikit bau apek baju kotor yang menumpuk di pojok, dan sisa wangi pewangi ruangan rasa jeruk nipis. Bagi orang lain mungkin bau ini aneh, tapi bagi Riko ini wangi surga, wangi privasi. Riko masuk, menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Dia menyalakan lampu. Cetek. Cahaya neon putih menerangi kamar ukuran 3 kali 3 meter itu. Berantakan. Meja belajarnya penuh kertas sketsa, botol tinta, dan gelas kopi sisa kemarin yang sudah berjamur. Laptopnya masih terbuka dalam mode sleep, menampilkan logo Adobe Photoshop has stopped working. Mimpi buruk desainer. Kasur busa di lantai spray batiknya kusut, bantalnya sudah gepeng. Tapi Riko tidak peduli. Dia melemparkan tas ranselnya yang berat ke kursi. Bruk. Dia melepas jaket denim basahnya, menyangkutkannya di gantungan baju di balik pintu. Air menetes dari ujung jaket ke lantai. Dia melepas kaosnya yang lengket, lalu celana jeansnya yang berat. Akhirnya, dia hanya memakai celana pendek boxer longgar dan kaos oblong kering yang diambil sembarangan dari lemari. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Desah Riko saat kain katun kering menyentuh kulitnya.
Dia mengambil HP-nya. Baterai tinggal 5%. Dia mencolokkan charger. Layar menyala sebentar menampilkan jam 01.45. Ada satu notifikasi baru dari Pak Bambang, dosen pembimbing. Riko, revisi bab 3 saya tunggu besok jam 8 pagi di meja saya. Riko menatap layar itu dengan tatapan kosong selama 5 detik. Lalu dia mematikan layar HP-nya, meletakkannya di meja dengan posisi terbalik. Bodoh amat. Itu masalah Riko masa depan. Riko masa kini mau meninggal sebentar, ucapnya tegas. Dia berjalan gontai ke kasur busanya. Dia menjatuhkan badannya. Boom. Empuk. Punggungnya yang tadi sakit karena mendorong motor, sekarang diluruskan. Tulang belakangnya berbunyi krek kecil. Nikmat sekali. Dia menarik selimut tipis sampai ke dada. Bantal gepeng itu terasa seperti awan cumulus nimbus. Di luar jendela Nako, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini suaranya berbeda. Tadi di jalan, suara hujan adalah ancaman, suara penderitaan. Sekarang, di balik tembok kamar yang hangat, rintik hujan yang memukul atap seng terdengar seperti musik lelebay pengantar tidur. Tik, tik, tik. Iramanya menenangkan. Riko memejamkan mata. Bayangan jalanan basah, lampu merah, wajah Pak Man si bengkel, dan lele goreng tadi berputar di kepalanya seperti film dokumenter yang diputar cepat. Perlahan, gambar-gambar itu memudar menjadi hitam. Nafasnya mulai teratur. Tubuhnya rileks. Dia selamat. Dia pulang. Dan besok, matahari akan terbit lagi. Simbah akan mogok lagi, dan dosen akan marah lagi. Tapi itu urusan besok. Malam ini, Riko menang. Selamat tidur, Mbah, gumamnya pelan sebelum kesadarannya hilang di telan mimpi. Demikianlah kisah jalan pulang ke kosan. Kalau kamu suka cerita Riko, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya lebih banyak cerita hangat bisa terus hadir menemani malammu. Sekarang, waktunya memejamkan mata. Biarkan mimpi indah datang pelan seperti cahaya bintang. Selamat tidur dan sampai bertemu di dongeng berikutnya.